Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas mata kuliah dengan judul Sikap Perkembangan Tarik Tasrif pada masa Khulafaur Rasyidin serta berbagai faktor yang memengaruhinya. Keadaan taksih pada Khulafaur Rasyidin dan faktor penyebab perkembangannya. Jika kita mencerminkan dalam kepustakaan hukum Islam, maka pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam setelah zaman Nabi Muhammad SAW maka akan dijumpai pada perbedaan pendapat berdasarkan sudut pandang. Di antaranya ada pendapat yang sampai pada 4 fase, yaitu A. Masa Khulafaur Rasyidin tahun 632 sampai 662 Masehi. B. Masa konstruksi, perluasaan dan konsultansi adab 7 sampai 10 Masehi. Masa kelahiran rohani adab 10 sampai 9 Masehi. Do. Masa rasani nasihat dari adab ke-9 sehingga sekarang. Masa Khulafaur Rasyidin 632 sampai 662 Masehi ditandai dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Wahyu berhenti. Wahyu diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dengan waktu sampai di mulai Mekah dan Madinah. Begitu pula dengan hadis atau sunnah yang berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan utusan Allah tidak dapat digantikan oleh orang lain, termasuk sahabatnya. Namun fungsi sebagai pemimpin umat Islam dan kepada negara harus dilanjutkan oleh orang lain. Selanjutnya, masa pemerintah Nabi Muhammad SAW hanya mencukupi wilayah Jazirah Arab, sedangkan masa Khulafaur meliputi wilayah Arab dan non-Arab, sehingga permasalahan yang muncul semakin kompak dan menghilangkan ketentuan hukum rinci Al-Quran dan Al-Hadis untuk terbatas. Oleh karena itu, Khulafaur Rasyidin menghadapi banyak permasalahan yang sebelum tidak dalam masyarakat Arab, misal persoalan yang berkaitan dengan irigasi, keuangan, urus militer, perpajakan. Berbagai hukum ditentukan oleh pengadilan dan budaya hukum lainnya. Damaskus, Mesir, Irak, Iran, Maroko, Samarkand, Dalusi antara tempat lain. Pada masa ini, penafsiran terhadap teks-teks Al-Quran yang diterima Rasul melalui bermunculnya dalam pintu naluri terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak serang jelas terkadang dalam teks tersebut. Pada periode ini, Islam melalui perkembangan padat, pesat, dan menyebar ke timur barat. Para sahabat pada masa itu mencoba menafsirkan teks-teks hukum Al-Quran dan Al-Hadis yang kemudian menjadi pedoman bagi teks-teks mutawil yang tentu saja belum terjadi. Berikut beberapa permasalahan penting yang sahabat hadapi. A. Sahabat khawatir akan hilang Al-Quran karena banyak sahabat penghafal yang gugur dalam perang melawan kaum murtad. B. Para sahabat takut kalau sikap mereka terhadap Al-Quran sama dengan sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum mereka. C. Para sahabat khawatir ada kebohongan yang bertentangan dengan sunnah Rasul SAW. Kematian teman-teman takut kalau umat Islam menyimpang dari hukum Islam. Do. Para sahabat sedang menghadapi
perubahan dalam hidupnya yang memerlukan ketentuan syariah karena Islam sebagai pedoman, namun ketentuan tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu ada sumber-sumber tasyri' pada masa Khulafaur Rasyidin. Sumber atau dalil hukum Islam yang digunakan pada masa sahabat adalah Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad atau ra'yu. Ijtihad yang dilakukan pada masa itu bersifat kolektif dan individual. Pada saat ijtihad bersama, para sahabat berkumpul dan mendiskusikan hukum mengenai suatu topik tertentu. Hasil musyawarah pada sahabat disebut ijma'. Al-Quran ditulis pada masa itu, yaitu pada masa Utsman bin Affan karena manfaatnya yang besar. Adapun sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis yang pada saat itu belum diterbitkan karena khawatir tercampur dengan Al-Quran. Meski begitu, upaya konservasi terus dilakukan untuk memastikan kebenaran cerita tersebut. Misalnya saja Abu Bakar yang tidak mau menerima hadis orang lain hingga ia mendapatkan penegasan dan ilmu dari orang lain yang dapat dipercaya. Umar bin Khattab menuntut pembuktian bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah karena Ali bin Abi Thalib masih melaknat perawi. Sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad. Teman tidak setuju mempunyai pendapat yang sama, sehingga terkadang pendapatnya berbeda. Misal, Ali dan Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan Umar bin Khattab dalam soal penglihatan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 234 disebutkan bahwa seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya mempunyai umur 4 bulan 10 hari. Dalam ayat 4 surah At-Tolak dijelaskan bahwa seorang ibu hamil mempunyai masa iddah sampai melahirkan. Pertanyaannya adalah, apa jadinya jika seorang wanita hamil dan ditinggal mati oleh suaminya? Menurut Ali dan Ibnu Abbas, iddah yang paling lama di antara kedua yang tersebut, yaitu 4 bulan 10 hari sampai melahirkan, diterima, sedangkan menurut Umar, iddahnya bertahan sampai melahirkan. Kita mengetahui secara pasti bahwa banyak kasus di mana hukum dibuat oleh para sahabat. Kasus bermunculan, diskusi terus berlanjut, namun tidak ada masalah yang diberikan tanpa keputusan pengadilan. Untuk mengatasi permasalahan baru, para sahabat kembali ke Al-Quran dan Sunnah Nabi. Banyak sahabat yang hafal Al-Quran meski ketakutan bertambah karena banyak yang tewas dalam pertempuran. Jadi mari kita kembali ke Al-Quran. Meski hadis-hadis itu diriwayatkan dan dihafal, namun nasib hadis-hadis itu tidak sebaik Al-Quran karena perhatiannya lebih terfokus. Selain untuk menghafal Al-Quran, juga ditulis untuk mencegah hilangnya Al-Quran karena banyak umat Islam penghafal Al-Quran yang terbunuh dalam pertempuran. Dalam penulisan teks ini, kami juga menemukan kesatuan Al-Quran dalam membaca dan menulis. Mushaf yang dibuat oleh Khalifah Utsman pada tahun 624 sampai 630 Masehi disebut Mushaf Utsmani. Sementara itu, penulis hadis biasanya membutuhkan waktu lebih dari 1 abad untuk menulis Al-Quran. Namun, sumber hukum Islam saat ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan kedua sumber tersebut, para sahabat dan khalifah melakukan ijtihad dengan memanfaatkan akal. Alasan para sahabat kembali pada Al-Quran dan Sunnah adalah karena banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyerukan ketaatan kepada Allah dan Rasul, membalas terhadap apa yang bertentangan dengan Allah dan Rasul, dan tunduk kepadanya apa yang Allah tetapkan dari mereka dan utusan itu. Alasan para sahabat melakukan ijtihad adalah karena mereka melihat Rasulullah melakukan ijtihad tanpa wahyu ilahi. Suatu ketika Rasulullah mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu'az, "Bagaimana caramu menilai sesuatu?" Mu'az menjawab, "Aku menilai berdasarkan kitab Allah." Rasulullah bertanya, "Jika kamu tidak menemukannya dalam kitab Allah?" Mu'az menjawab, "Saya menilai berdasarkan sunnah Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Jika kamu tidak menemukannya dalam sunnah Rasulullah?" Mu'az menjawab, "Ijtihad mengutarakan pendapatku." Kemudian Rasulullah mengizinkannya dan memuji Allah atas kepenuhan taufiknya. Yang selanjutnya yaitu perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Setelah mengungkapkan sejarah tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidin, kita perlu mencermati beberapa pemikiran hukum yang dilahirkan dari hasil ijtihad para sahabat. Ternyata di kalangan sahabat terjadi perbedaan pendapat khususnya antara Aisyah dan Abu Hurairah
terhadap beberapa permasalahan hukum, di antaranya yang pertama tentang mayat tidak boleh ditangisi. Menurut Abu Hurairah, mayat itu tidak boleh ditangisi oleh keluarganya karena tangisan tersebut akan mendatangkan siksaan bagi si mayit. Hal itu didasarkan pada sebuah hadis yang artinya sesungguhnya mayit disiksa karena tangisan keluarganya. Hal ini disangkal oleh Aisyah dengan dalil ayat Al-Quran yang menyatakan wala taziru waziratun wizro akhra. Aisyah menjelaskan tentang kedudukan hadis tersebut, bahwa makna hadis itu diperuntukkan untuk orang kafir, karena mayit orang kafir ditangisi atau tidak tetap akan mendatangkan azab karena kekafirannya. Yang kedua, perbedaan pendapat tentang mandi junub perempuan. Abu Hurairah memerintahkan perempuan untuk mengurai rambutnya ketika mandi janabah. Hal ini dibantah oleh Aisyah. Hendaklah Abu Hurairah menyuruh perempuan untuk menggunduli kepalanya saja. Sesungguhnya aku orang yang paling tahu tentang Nabi. Cukup menyiram air pada kuban rambutnya tanpa diurai. Baik, selanjutnya yaitu sebab-sebab para sahabat berbeda pendapat. Yang pertama, sebagaimana diketahui adanya lafaz zani sehingga para sahabat berbeda pendapat ketika menafsirkan atau menentukan makna yang cocok dengan permasalahan yang ada. Yang kedua yaitu hukum yang berbeda dalam dua persoalan yang diduga salah satunya mencakup sebagai yang terkandung oleh bagian itu sendiri, sehingga seolah-olah ada perlawanan. Adanya perbedaan tentang sunnah seperti warisan seorang nenek yang mendapatkan 1/6 pada zaman Abu Bakar. Dan apabila telah mengucapkan salam 3 kali tapi tidak ada jawaban, maka tamu harus pulang pada zaman Umar. Yang keempat, karena memang beda pendapat di kalangan sahabat, misalnya tentang saluran air yang dibuat Dahak bin Khalifah yang melewati tanah Muhammad bin Maslamah. Tapi Maslamah enggan memberikan tanahnya untuk dilewati air. Maka Umar memerintahkan untuk membuat saluran itu walau harus melewati perut Maslamah. Yang kelima yaitu adanya perbedaan dalam melihat kekuatan sahihnya sebuah hadis. Yang keenam, perbedaan dalam menggunakan akal pikiran atau ra'yu. Yang ketujuh, perbedaan dalam mengkiaskan sesuatu dengan hukum yang asli. Selanjutnya, mufti terkemuka di kalangan para sahabat. Adapun mufti terkemuka pada masa sahabat diantaranya adalah Al-Khulafa Arsyifun, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Ummahatul Mu'minin, khususnya Aisyah, Zaid bin Thabit, khususnya dalam masalah faraid. Di samping itu ada Abu Musa al-Asy'ari, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab. Sebenarnya lebih dari 130 sahabat yang berperan sebagai mufti, meskipun yang sering dikenal oleh umat Islam hanya beberapa saja seperti disebutkan di atas. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.